Bacaan dari surat pertama Rasul Petrus. Saudara-saudara, kalian tahu bahwa kalian telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Kalian telah ditebus bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Kristus telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi baru menyatakan dirinya pada zaman akhir karena kalian. Oleh Dialah kalian percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga iman dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Kalian telah menyucikan diri dengan menaati kebenaran, maka kalian sanggup mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Oleh sebab itu, hendaklah kalian sungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hati, sebab kalian telah dilahirkan kembali, bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang baka, yaitu oleh sabda Allah yang hidup dan kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya laksana bunga rumput. Rumput menjadi kering, dan bunga gugur. Tetapi sabda Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah sabda yang disampaikan Injil kepada kalian. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Pujilah Allahmu, hai Sion. Sebab Ia meneguhkan palang pintu gerbangmu dan memberkati anak-anak yang ada padamu. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberikan kesejahteraan kepada daerahmu dan mengenyangkan engkau dengan gandum yang terbaik. Ia menyampaikan perintahnya ke bumi, dengan segera firman-Nya berlari. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan dan hukum-hukum-Nya kepada Israel. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa, dan hukum-hukum-Nya tidak mereka kenal. Megahkanlah Tuhan, hai Yerusalem. Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, Yesus dan murid-muridnya sedang dalam perjalanan ke Yerusalem. Yesus berjalan di depan, para murid merasa cemas, dan orang-orang yang mengikuti Dia dari belakang pun merasa takut. Sekali lagi Yesus memanggil ke-12 murid-Nya, dan Ia mulai mengatakan kepada mereka apa yang akan terjadi atas dirinya. Yesus berkata, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhi Dia hukuman mati. Mereka akan menyerahkan Dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ia akan diolok-olok, diludahi, disesah, dan dibunuh. Dan sesudah 3 hari, Ia akan bangkit." Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus, mendekati Yesus. Mereka berkata, "Guru, kami harap Engkau mengabulkan suatu permohonan kami." Jawab Yesus, "Apakah yang kalian ingin kuperbuat bagimu?" Mereka menjawab, "Perkenankanlah kami ini duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, seorang di sebelah kanan dan seorang di sebelah kiri-Mu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kalian tidak tahu apa yang kalian minta.
Sanggupkah kalian meminum piala yang harus kuminum dan dibaptis dengan pembaptisan yang kuterima?" Mereka menjawab, "Kami sanggup." Yesus lalu berkata kepada mereka, "Memang, kalian akan meminum piala yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan pembaptisan yang harus kuterima. Tetapi hal duduk di sebelah kanan atau kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang yang baginya telah disediakan." Mendengar itu, ke-10 murid yang lain menjadi marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kalian tahu bahwa orang-orang yang disebut pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tetapi janganlah demikian di antara kalian. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kalian, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kalian, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya. Sebab Anak Manusia pun datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani, dan untuk memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi orang banyak." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Penderitaan meskipun merupakan bagian dari hidup manusia, tetapi hal inilah yang kerap ditinggalkan dan dihindari. 3 kali Yesus berbicara tentang penderitaannya, dan tidak ada dari para murid yang tertarik untuk memperhatikan. Mereka lebih tertarik kepada kekuasaan dan kesuksesan. Inilah kecenderungan yang mungkin kita semua miliki. Adakah kesuksesan, kemuliaan yang diperoleh tanpa penderitaan dan campur tangannya? Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, kami bersyukur atas perjamuan Ekaristi ini. Semoga tubuh Kristus menjadi bekal bagi kami untuk mengabdi sesama dengan tulus ikhlas sampai kami memasuki kerajaan-Mu yang abadi. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tahun Liturgi. Sebuah kekhasan Gereja Katolik adalah kesatuan dalam peribadatan. Hal ini tampak dari digunakannya bacaan serta doa yang sama dalam perayaan Ekaristi di seluruh penjuru dunia. Keseragaman ini dimungkinkan oleh adanya suatu pedoman bersama yang mengatur perayaan tersebut, yaitu tahun liturgi atau kalender liturgi. Melalui tahun liturgi, gereja tidak hanya memastikan keseragaman, tetapi juga menjamin keutuhan dan kedalaman sabda Allah yang disampaikan kepada umat. Seluruh misteri iman, dari kelahiran hingga kenaikan Yesus, dirayakan secara berurutan, sehingga umat tidak hanya memetik bagian-bagian tertentu dari kitab suci yang sesuai dengan kondisi mereka saja. Dengan kata lain, tahun liturgi melindungi umat dari penafsiran yang sempit dengan menghadirkan seluruh lingkaran misteri keselamatan secara utuh setiap tahunnya. Tahun liturgi pada hakikatnya adalah perayaan akan seluruh misteri kehidupan Kristus. Misteri ini dirayakan gereja setiap hari, mulai dari penantian akan kedatangannya yang pertama pada masa Advent, berpuncak pada kelahirannya di hari raya Natal, hingga pengharapan akan kedatangannya yang kedua dalam kemuliaan. Puncak dari seluruh tahun liturgi adalah Trihari Paskah, peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus, yang dirayakan pada hari raya Paskah. Masa Paskah berakhir dengan perayaan turunnya Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Seluruh perjalanan iman ini diperkaya dengan perayaan-perayaan untuk menghormati Bunda Maria dan para kudus yang menjadi teladan dan penuntun umat dalam perjalanan menuju keselamatan.